Assalamualaikum teman-teman. Saya Ajria Zulpamagfira. Nama saya Isna Apriliani. Saya Serafina Nur Hadi dari PMR SMK 5 Bandung. Saya Algi Faisal Permana. Saya Ahmad Fauzan dari PMR SMKN 5 Bandung. Saya Nulis Mamolani. Nama saya Yuaninda dari Unit PMR SMKN 5 Bandung. Saya Fitri Dwi dari PMR SMKN 5 Bandung. Nama saya Rani Api Suryawati. Saya Ada Mustafa. Nama saya Devia. Sanita Anggita dari Unit PMR SMKN 5 Bandung. Saya Kang Dodi, fasilitator PMR SMK Negeri 5 Bandung. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia sedang mengalami kesedihan yang luar biasa yang dikarenakan merebaknya wabah virus COVID-19 atau yang disebut juga dengan virus corona. Virus corona ini menular ke manusia dengan sangat cepat. Sudah ada beberapa negara yang terjangkit virus corona dan saat ini Indonesia pun termasuk negara yang terjangkit oleh virus corona. Virus COVID-19 bukan hal yang harus kita sepelekan lagi. Virus ini sudah menjadi masalah terbesar kita saat ini. Kasus COVID-19 di Indonesia telah menginjak angka kurang lebih dari 800 kasus. Yang ODP itu ada sekitar 1.000 orang dan yang positif itu ada 800 orang. Sampai di dekat rumah saya aja ada 1 orang yang positif dan 3 orang yang ODP. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 atau virus corona cepat sekali menular ya. Dan mengincar orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kurang baik. Menyebabkan banyak ribuan orang terjangkit dan harus diisolasi. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Untuk mengimbaukan masyarakat agar tidak tertular virus tersebut dan mengurangi jumlah pasien, pemerintah mengadakan aturan yaitu berada di rumah atau lockdown. Kita ikuti apa kata pemerintah yuk untuk selalu berdiam diri dalam rumah. Gak usah keluar rumah lah kalau nggak penting-penting amat. Sebagai bangsa Indonesia, warga Indonesia, sepatutnya kita membantu program pemerintah secara penuh. Salah satunya dengan berada di rumah, diam di rumah, tidak melakukan aktivitas yang terkontaminasi langsung dengan orang lain. Mari kita ikuti perintah untuk tetap berdiam diri di rumah dan rajin mencuci tangan. Mengingatkan lagi kepada kalian untuk membantu pemerintah melakukan gerakan social distancing dengan cara diam di rumah. Betul apa yang dikatakan oleh adik-adik PMR tadi ya, bahwa virus corona sudah tidak bisa kita anggap enteng lagi. Ini merupakan masalah besar untuk bangsa Indonesia. Tidak hanya bangsa Indonesia, namun ini masalah besar bagi seluruh dunia. Karena virus ini tidak hanya ada di Indonesia dan Cina saja, namun musibah ini melanda beberapa negara di dunia ini. Pemerintah memberikan keputusan untuk tetap berada di rumah. Itu merupakan keputusan yang tepat, karena dilihat dari perkembangan virusnya, virus corona ini sangat cepat sekali menyebar, dan penyebarannya pun ternyata melalui hal-hal yang memang sehari-hari kita temukan. Maka dari itu pemerintah memberlakukan atau menginstruksikan kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah itu adalah suatu keputusan yang sudah tepat, atau memberlakukan yang namanya social distancing atau menjaga jarak. Bukan berarti merusak hablum minanas ya, tapi menjaga jarak dengan tujuan kita supaya tidak tertular atau bahkan supaya tidak menularkan, karena kita tidak tahu apakah kita pembawa virus atau bahkan kita bertemu dengan orang yang membawa virus. Semua video yang dilakukan oleh adik-adik PMR tadi dilakukan di rumah
sebagai ajakan atau himbauan kepada teman-teman yang masih ngeyel, yang masih nongkrong-nongkrong di luar sana, yang masih meremehkan virus ini. Wah, biarin yang mati-mati saya, nyawa-nyawa saya, ngapain pemerintah ngurusin? Oke, kamu boleh mati, tapi kalau kamu mati karena kena corona, kamu akan merugikan orang lain. Kalau kamu melihat video pemakaman jenazah korban dari virus corona, itu sangat menyedihkan, sangat menyedihkan sekali ya, karena tidak bisa dilihat oleh keluarga, dimandikan hanya dengan tayamum dan dibungkus dengan plastik. Memang ada fatwa MUI untuk melakukan itu, tapi sedih sekali rasanya kalau kita berada di posisi seperti itu. Jadi teman-teman jangan meremehkan virus yang satu ini. Jadi teman-teman yang masih ngeyel, ayolah pakai akal sehatnya ya. Kalau kamu mau celaka sendiri, jangan bawa-bawa orang lain ya. Tapi lebih bagusnya kamu pun harus selamat. Sudah ada beberapa dokter, sudah ada beberapa tenaga kesehatan yang gugur demi menjaga kesehatan kita, demi menjaga keselamatan kita. Bahkan yang sekarang masih bertahan di rumah sakit pun mereka rela tidak pulang. Mungkin dengan beberapa hari ini tidak pulang, rindu terhadap keluarganya sangat luar biasa sekali. Namun mereka tidak berani pulang, karena kalau mereka pulang mereka akan menularkan virus atau akan membawa virus ke rumahnya. Makanya mereka sampai hari ini, sampai detik ini, malam ini, mereka masih bertahan di rumah sakit. Jadi kita menghargai para pahlawan yang saat ini ada di rumah sakit, mengorbankan rindunya terhadap keluarga, bahkan sampai mengorbankan nyawanya untuk keamanan kita, untuk keselamatan kita. Jadi tolong dihargai ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para petugas kesehatan. Jujur kenapa saya menggunakan kaca hitam bukan karena gaya, tapi mata saya sembab karena untuk menyusun video ini saya harus membuka beberapa video tentang dokter-dokter yang menangani kasus corona ini. Dan ada beberapa dokter terutama di Indonesia ya yang gugur karena menangani kasus ini. Ada yang kelelahan dan ada juga yang kena virusnya. Luar biasa sekali teman-teman, mereka pahlawan buat kita. Mereka adalah pejuang buat kita yang tanpa lelah, tanpa tanpa pamrih dari kita, mereka bekerja keras untuk melindungi kita. Curi lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Semangat untuk para tenaga medis. Teruntuk para dokter dan para perawat, tetap semangat. Dan untuk tenaga medis, semangat terus. Makasih buat perjuangannya. Terus jaga kesehatan tubuhnya, jangan pernah menyerah. Terus semangat. Dan terima kasih kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya, karena kalianlah sekarang merupakan garda terdepan kita. Kalian yang menyelamatkan orang-orang yang terkena virus corona, bahkan sampai sekarang sudah banyak yang sembuh gitu. Kami sangat-sangat berterima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada garda terdepan yang sudah mendedikasikan nyawa dan juga tenaga serta pikirannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan juga mari kita ringankan beban mereka dengan cara diam di rumah saja. Kita diam di rumah saja untuk membantu mereka, untuk meringankan mereka, dan mereka tetap bekerja untuk kita semua. Terima kasih. Untuk para dokter atau tenaga medis lainnya, tetaplah semangat. Sekali lagi, semangat!
Untuk tenaga medis, semangat, tugasmu sangat mulia. Tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada dokter-dokter kita yang selalu setia mendampingi pasien positif corona hingga sembuh. Semoga Allah memberkati dokter-dokter dan semoga Allah selalu menyehatkan dokter-dokter. Amin. Terima kasih dokter-dokter. Semangat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para medis dan relawan, dan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat karena kalian pahlawan di garda terdepan untuk melawan virus corona ini. Tetap semangat. Dan untuk para tim medis, semangat berjuangnya dan selalu menjaga kesehatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi mewakili keluarga besar Wiralima memberikan salam penghormatan kepada para pahlawan, para dokter, para tenaga medis yang sampai saat ini bertahan di rumah sakit memerangi bahaya corona sehingga kami, masyarakat Indonesia, masih merasa aman, terjaga dari bahayanya penularan virus corona.